Saudara-saudara sekalian, tentu dalam situasi pandemi seperti ini, kita menyadari betapa tidak pastinya kehidupan ini. Sesuatu yang barangkali sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari, terpaksa hancur berantakan. Sesuatu yang mungkin sudah kita bayangkan akan berakhir begitu indah, tetapi pada nyatanya hancur berantakan pula. Kita menyaksikan begitu banyak orang di sekeliling kita harus menderita karena penyakit, dan tidak sedikit pula mereka yang harus meninggalkan kehidupan ini. Kita melihat, kita mendengar, bahkan menyaksikan secara langsung orang yang awalnya begitu sehat, begitu kuat, tetapi dalam waktu yang tidak lama akhirnya menjadi sakit dan terbaring kaku meninggalkan kehidupan ini. Begitu tidak pastinya kehidupan ini. Makanya Sang Buddha mengatakan, Jiwitang aniatang maranang niatang ti. Kehidupan tidaklah pasti, kematian adalah pasti. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Bahkan esok hari saja, kita tidak bisa memastikan apakah kita masih hidup. Makanya, dalam situasi pandemi seperti ini harusnya menggugah kita supaya kita bisa memanfaatkan kehidupan kita yang singkat ini dengan sebaik mungkin. Sang Buddha mengatakan, apamidang bikawe manusanang ayu gamaniyo sambarayo kattabang kusalang caritabang brahmacaryang natijatasa amaranang. Wahai para biku, kehidupan ini sungguh singkat, bergerak menuju kematian dan berakhir pada kematian. Maka lakukanlah kebajikan, tempuhlah kehidupan luhur, karena barang siapa yang dilahirkan, ia pasti harus takluk dengan kematian. Bagi orang yang sudah dilahirkan, tidak ada yang tidak mati. Pernyataan ini tentu harusnya menyadarkan kepada kita betapa singkatnya kehidupan kita. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kita baru akan menyadari betapa berharganya nafas ini. Di luar sana banyak sekali orang yang bahkan untuk bernafas saja mengalami kesulitan. Karena gagal pernapasan, akhirnya mereka meninggalkan kehidupan ini. Maka kita yang saat ini masih dalam kondisi sehat, masih bisa menghirup nafas ini dengan gratis, dengan leluasa. Marilah kita perhatikan nafas ini dengan baik-baik, dengan perhatian yang penuh, dengan mindfulness. Kita hirup nafas ini dengan penuh perhatian. Kita akan menyadari bahwa betapa berharganya kehidupan ini. Meskipun ini singkat, tetapi kalau kita menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Karena kita telah menggunakan kehidupan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Sang Buddha juga mengatakan kita harus melakukan kebaikan. Karena kebaikan inilah yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi kematian.
Semua orang pasti mati. Tetapi kalau kita punya bekal yang cukup, maka kita tidak akan takut menghadapi kematian. Kita akan siap menghadapi kematian. Di dalam Dhamma, kita tidak diajarkan untuk takut pada kematian, tetapi menerima kematian dengan tenang, dengan kesiapan yang matang, selain dengan pikiran yang tenang, yaitu dengan kebajikan. Kalau kita punya cukup kebajikan, kalau kita sering melakukan kebaikan, lantas untuk apa kita takut pada kematian? Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi adalah harus dihadapi dengan bijaksana, dengan ketenangan. Kehidupan ini memang pasti akan berakhir pada kematian. Cepat atau lambat, kita yang sudah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Sabbe sata marisanti maranantan hijiwitang yatakamang gamisanti punya papa palupaga. Sang Buddha mengatakan demikian. Semua makhluk berjalan menuju kematian dan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Mereka pergi bergantung pada perbuatannya masing-masing, buah dari kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Dari sini kita melihat bahwa kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa dihindari, dan semua orang pasti akan mengalaminya. Tetapi yang membedakan adalah kemana kita akan pergi setelah kematian. Maka dari itu persiapan inilah yang harus diperhatikan. Yatakamang gamisanti punya papa palupaga. Semua orang akan pergi berdasarkan karmanya masing-masing, buah dari kebajikan dan keburukannya. Yang menentukan di mana kita akan dilahirkan di kehidupan mendatang setelah kematian adalah perbuatan kita sendiri, buah dari kebajikan maupun keburukan yang kita lakukan sewaktu kita masih hidup. Kira-kira apakah kita sudah menggunakan kehidupan kita dengan baik? Apakah kita sudah menggunakan kehidupan kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat? Apakah kita sudah mengisi hidup kita untuk kebaikan? Ini yang harus menjadikan diri kita melihat lagi. Kematian adalah hal yang pasti dan tidak bisa dipungkiri. Sabbe sata marisanti. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita mempersiapkan itu. Kalau kita sudah punya cukup kebajikan, kita mengisi kehidupan kita dengan hal yang bermanfaat, maka kehidupan kita di kemudian hari setelah kematian di alam selanjutnya, tentu kita akan dilahirkan di alam-alam yang bahagia. Sebaliknya, kalau kita menggunakan kehidupan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang merugikan, maka kehidupan kita setelah kematian juga pasti akan menuju pada kehidupan yang tidak baik. Makanya Sang Buddha mengatakan, nirayang papa kamanta punya kama cesugating tasma kareya kalyanang nicayang samparayikang punyani paralokasning patita honti panina. Orang-orang yang melakukan keburukan pergi menuju alam menderita. Orang-orang yang melakukan kebajikan menuju alam-alam berbahagia. Oleh karena itu, lakukanlah kebajikan
Pupuklah kebajikan yang akan berguna di kehidupan mendatang. Karena di kehidupan mendatang bergantung pada perbuatan kebajikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Punyani para lokas mimpati tahun tipanina. Di sini kita melihat bahwasanya kehidupan kita mendatang ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Tidak ada yang bisa memasukkan kita ke alam surga, alam bahagia, kalau kita tidak berbuat kebajikan. Demikian juga tidak ada yang bisa menjatuhkan kita ke alam menderita, ke alam neraka, kalau kita tidak melakukan keburukan. Artinya apa? Kehidupan mendatang sepenuhnya bergantung pada perbuatan kita masing-masing. Kehidupan mendatang bergantung pada apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu, kita harus siap menghadapi ini semua dengan bekal kebajikan. Lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah kebajikan-kebajikan, karena itu yang berguna untuk kehidupan mendatang, yang berguna untuk menghadapi kematian. Kematian datang tidak memberi aba-aba. Kematian tidak tebang pilih. Bisa yang tua, bisa juga yang muda. Bagaikan daun yang gugur, ada yang tua, juga ada yang masih muda. Kematian tidak mempedulikan siapa kita. Tidak peduli kita berasal dari keluarga apa. Tidak peduli berapa harta yang kita miliki. Karena di mata kematian, kita adalah sama. Semua yang sudah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Yatapi selawi pula nabang ahad cepabata samanta anupariyeyung nipo tenta catudisa ewang jara camacuca adiwatan tipanino katiye brahmane wese sunte candala pokuse. Bagaikan gunung cadas yang menjulang tinggi ketika menggelinding ke empat penjuru, semuanya akan diterjang. Apapun yang menghalangi akan diterjangnya. Demikian juga kematian akan menerjang siapapun yang hidup. Tidak peduli apakah dari keluarga kesatria, dari keluarga brahmana, dari keluarga pekerja, dari keluarga pedagang, dari keluarga rendah, semuanya akan diterjang oleh kematian. Nakinci pariwajeti sabbemewa bimatati natatta hatinang bumi naratanang napatia nacapi mantayudena saka jetum danenawa. Kematian tidak bisa dihentikan oleh pasukan gajah, tidak bisa dihentikan oleh pasukan berkereta, tidak bisa dihentikan oleh pasukan pejalan kaki, tidak pula bisa dihentikan dengan mantra-mantra, dengan harta kekayaan. Semuanya harus bergerak menuju kematian. Kita semua yang masih hidup ini, tidak peduli siapa kita, pasti bergerak menuju kematian. Tasma hipandito poso sampasang atamatano buddhi dhamme casanggeca diro saddang nyewesaye yo dhamma carikayena wacaya udacetasa idewanang pasang santi pecasake pamodadite. Makanya setelah kita mengetahui hal ini, kita harus melakukan hal yang bermanfaat untuk diri kita. Kita harus melakukan hal yang bermanfaat bagi diri kita, memperkokoh keyakinan
pada Sang Buddha, Dhamma, serta Sangha. Karena mereka yang menjalankan Dhamma, menjalankan perbuatan baik secara perilaku jasmani, ucapan, dan juga pikiran. Di kehidupan ini, mereka akan dipuji oleh para bijaksanawan. Dan setelah meninggal, juga akan meninggal dengan batin yang tenang, dengan batin yang penuh dengan kegembiraan karena dilahirkan di alam yang berbahagia. Makanya kita harus mempersiapkan kematian ini dengan memperkokoh keyakinan kita pada Sang Buddha, Dhamma, serta Sangha. Juga mempraktikkan apa yang beliau ajarkan, mempraktikkan Dhamma, melaksanakannya baik secara jasmani, secara ucapan, dan juga pikiran. Kalau kita punya bekal seperti ini, tentu kapanpun kematian datang, kita siap menghadapinya. Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi ada sesuatu yang harus dihadapi. Kalau kita punya cukup kebajikan, untuk apa kita takut pada kematian? Karena kebajikan pasti menyelamatkan kita. Kebajikan mengantarkan kita pada alam-alam yang penuh dengan kebahagiaan. Ide wanang pasang santi peca sage pamoda tete. Orang yang melakukan kebajikan, bahkan di kehidupan saat ini, ia akan dipuji oleh para bijaksanawan. Dan di kehidupan mendatang, ia juga bergembira di alam surga. Maka jangan lengah untuk berbuat kebajikan, karena kebajikan sekecil apapun itu adalah bekal kehidupan kita untuk menghadapi kematian. Ida nandati peca nandati, kata punyo ubayata nandati. Di kehidupan saat ini ia bergembira, kehidupan mendatang atau kehidupan selanjutnya ia juga bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua alam. Maka dari itu, mumpung kita masih bisa bernafas, mumpung kita masih punya kesempatan ini, gunakanlah kehidupan kita saat ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Mari persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian dengan bekal kebajikan, dengan kekuatan keyakinan pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, juga dengan batin yang tenang. Siapapun pasti akan mati, tetapi tergantung bagaimana kita menghadapi kematian itu. Apakah dengan batin yang tenang atau dengan batin yang penuh dengan kepanikan, penuh dengan ketakutan? Marilah kita persiapkan diri untuk menghadapi kematian, supaya kita bisa mati dengan tenang, supaya kita bisa bahagia baik di kehidupan saat ini dan juga di kehidupan selanjutnya.